Sahabat Khazanah, pada bagian kali ini kita akan melanjutkan kisah sebelumnya yang menceritakan semakin besarnya tekanan dan siksaan yang dialami kaum muslimin sejak Nabi SAW mengumumkan kepada kaum Quraisy atas kenabian dan ajaran yang dibawanya. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan beberapa kisah penting, di antaranya bagaimana tipu daya kaum kafir Quraisy kepada Raja Habasah demi memulangkan kaum muslimin. Abu Thalib diancam kaum kafir Quraisy. Masuk Islamnya dua tokoh penting, terpananya kafir Quraisy dengan keindahan Al-Quran, tawaran licik kafir Quraisy sampai kepada usaha pembunuhan Nabi SAW. Sahabat Khazanah, melalui channel ini kita sama-sama belajar sejarah Nabi SAW dari kondisi bangsa Arab sebelum Islam, lahirnya seorang bayi yang akan membawa perubahan bangsa Arab dan dunia sampai kepada wafatnya Nabi SAW. Oleh karena itu, ikuti terus channel Sahabat Khazanah. Tapi sebelumnya kami ingatkan, bagi sahabat Khazanah yang belum menyimak kisah-kisah sebelumnya, saya sarankan untuk kembali menyimak pada part sebelumnya agar sejarah ini dapat didengarkan secara utuh. Setelah tekanan di kota Makkah semakin kuat, sebagian kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah mencari perlindungan Raja Najasyi yang dikenal adil dan bijaksana. Mengetahui hal itu, Quraisy khawatir Islam akan berkembang di luar kendali mereka, sehingga mereka mengutus dua orang cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan membawa berbagai hadiah untuk Raja Najasyi dan para pembesar istana. Tujuan mereka adalah mempengaruhi keputusan raja agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah dengan cara menyebarkan propaganda bahwa kaum muslimin adalah kelompok pembangkang yang meninggalkan agama leluhurnya. Sesampainya di sana mereka berkata, "Wahai raja, mereka adalah pemuda-pemuda bodoh yang meninggalkan agama nenek moyang mereka, sehingga mereka harus segera diusir dari wilayah Habasyah." Namun Raja Najasyi tidak langsung menerima tuduhan tersebut dan memilih bersikap adil dengan memanggil kaum muslimin untuk mendengarkan penjelasan mereka secara langsung. Dalam pertemuan itu, Ja'far bin Abi Thalib tampil sebagai juru bicara dan menjelaskan kondisi kaum muslimin sebelum Islam serta perubahan besar setelah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ia kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Hal tersebut membuat Raja Najasyi dan para pendeta tersentuh hingga meneteskan air mata, karena mereka melihat kesamaan ajaran dengan agama yang mereka yakini. Raja Najasyi kemudian berkata, "Demi Allah, ini dan apa yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama." Melihat kegagalan pertama, utusan Quraisy mencoba cara lain dengan menuduh bahwa kaum muslimin memiliki pandangan yang menyimpang tentang Nabi Isa alaihissalam. Namun ketika kembali ditanya, Ja'far menjawab dengan tegas, "Wahai raja, kami diajarkan bahwa Isa adalah seorang nabi dan rasul, pembawa risalah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana layaknya Muhammad." Jawaban ini justru semakin meyakinkan Raja Najasyi, sehingga ia menolak permintaan Quraisy dan memberikan perlindungan penuh kepada kaum muslimin. Dengan demikian, tipu daya Quraisy pun gagal total di hadapan keadilan seorang raja dan kekuatan kebenaran Al-Quran. Gagal di Habasyah, Quraisy kembali memusatkan tekanan di Mekah. Mereka mendatangi Abu Thalib dengan ancaman yang semakin keras. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, hentikan keponakanmu atau kami akan memeranginya." Situasi ini semakin genting. Abu Thalib pun menyampaikan tekanan ini kepada Rasulullah SAW. Namun jawaban Rasulullah SAW diabadikan dalam sejarah Islam. Ia berkata kepada pamannya, "Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Mendengar hal itu, Abu Thalib berkata, "Pergilah wahai keponakanku, katakanlah apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selamanya." Kegagalan kaum kafir Quraisy atas ancaman yang mereka berikan kepada Abu Thalib membuat mereka mengubah taktiknya.
dan kembali datang dengan tawaran yang lebih licik. Mereka membawa seorang pemuda, yaitu Ammarah bin Walid. Ia adalah pemuda Quraisy dari Bani Makhzum yang dikenal tampan dan kuat. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, ambillah dia sebagai anakmu dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Sebuah tawaran yang zalim dan tidak masuk akal. Maka Abu Thalib pun marah besar. "Enyahlah kalian dari hadapanku, jangan pernah datang kembali ke tempatku." Ketika semua cara gagal, para pemuda Quraisy mulai memikirkan satu hal yang paling keji, yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian berkumpul dalam sebuah musyawarah rahasia di Darul Nadwah, dipimpin tokoh-tokoh besar seperti Abu Jahal. Dalam pertemuan itu muncul beberapa usulan, di antaranya memenjarakan Nabi, mengusirnya dari Mekah, hingga akhirnya disepakati satu rencana paling keji, membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mengusulkan agar dipilih satu pemuda kuat dari setiap kabilah Quraisy. Lalu mereka menyerang Nabi secara bersamaan, hingga darahnya terbagi ke banyak kabilah, dan Bani Hashim tidak mampu menuntut balas. Rencana itu pun disiapkan dengan matang. Pada malam yang telah ditentukan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunus, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan rencana tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya sebagai penyamaran. Sementara beliau keluar dari rumah dengan perlindungan Allah, bahkan membaca ayat Al-Qur'an hingga para pengepung tidak menyadari kepergiannya. Ketika pagi tiba, para pemuda Quraisy baru menyadari bahwa yang mereka kepung bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Ali bin Abi Thalib. Rencana besar mereka pun gagal total. Peristiwa ini menjadi awal dari hijrah besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, sekaligus bukti nyata bahwa sekuat apapun tipu daya manusia, kehendak Allah tetap yang paling menentukan. Kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan disakiti Abu Jahal di dekat Ka'bah. Sementara beliau hanya diam dengan penuh kesabaran. Peristiwa ini dilihat oleh seorang budak perempuan. Lalu ia menceritakan kepada Hamzah yang baru pulang berburu. Mendengar hal itu, Hamzah marah besar, langsung menuju Ka'bah dan mendapati Abu Jahal di tengah kaumnya. Tanpa banyak bicara, Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya hingga terluka. Lalu berkata tegar, "Apakah engkau mencelanya? Sementara aku berada di atas agamanya. Jika berani, balaslah aku." Ucapan ini menjadi titik balik. Awalnya keluar karena kemarahan dan pembelaan terhadap keponakannya. Namun setelah suasana reda, Hamzah mulai merenung. Ia menyadari bahwa ia telah menyatakan diri mengikuti agama Rasulullah SAW. Dengan hati yang terbuka, Allah memberikan hidayah hingga ia benar-benar beriman dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, masuknya Hamzah menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin karena ia dikenal sebagai sosok pemberani yang disegani Quraisy. Suatu hari, dengan amarah yang membara, ia keluar membawa pedang dengan terhunus dengan satu tujuan, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan seorang menegurnya, "Wahai Umar, hendak kemana?" Umar menjawab tegas, "Aku akan membunuh Muhammad." Orang itu berkata, "Bagaimana engkau akan selamat dari Bani Hashim? Lebih baik engkau urus keluargamu sendiri. Adikmu telah mengikuti agamanya Muhammad." Umar terkejut. Ia langsung berbalik menuju rumah adiknya Fatimah binti Khattab dengan amarah yang semakin memuncak. Sesampainya di sana, Umar mendengar lantunan Al-Quran dari dalam rumah. Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran bersama Khabbab bin Arad. Ketika Umar masuk dengan keras, mereka terkejut. Umar berteriak, "Apa yang kalian baca?" Terjadi ketegangan. Dalam kemarahannya, Umar memukul Sa'id dan juga Fatimah hingga terluka. Namun Fatimah berkata dengan tegas, "Ya, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lakukanlah apa yang engkau mau." Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar mulai luluh. Ia berkata dengan nada berubah, "Berikan kepadaku apa yang kalian baca." Fatimah menjawab, "Engkau tidak suci. Bersihkan dirimu terlebih dahulu." Umar pun mandi
lalu kembali dan membaca lembaran itu. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Setelah membaca, Umar terdiam lalu berkata, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Saat itu Khabbab bin Arad keluar dari persembunyiannya dan berkata, wahai Umar, aku berharap engkau adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar pun bertanya, di mana Muhammad? Di Darul Arqam, jawab Khabbab bin Arad. Ia pun menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah SAW berada. Para sahabat ketakutan melihat Umar datang dengan pedang. Namun Hamzah berkata, biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan baik, kita terima. Jika datang dengan niat buruk, maka saya akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Umar pun masuk. Rasulullah mendekatinya, lalu memegang bajunya dan berkata, belumkah engkau berhenti wahai Umar? Saat itu hati Umar benar-benar hancur oleh kebenaran. Ia berkata dengan penuh ketundukan, aku datang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Seketika para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga suara takbir tersebut menggema ke seluruh rumah di sekitar Darul Arqam. Masuknya Umar menjadi titik balik besar. Islam tidak lagi lemah dan tersembunyi, tetapi mulai tampil dengan keberanian di tengah Mekah. Meskipun terus memusuhi Islam, diam-diam beberapa tokoh Quraisy mulai terpengaruh oleh keindahan Al-Quran. Mereka sering datang secara sembunyi-sembunyi pada malam hari untuk mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Khannas bin Suraik. Bahkan dikisahkan dalam sejarah bahwa kedatangan mereka secara diam-diam sering mempertemukan mereka di sekitar rumah Rasulullah SAW, sehingga mereka berkali-kali berjanji agar tidak kembali dilakukan karena khawatir akan diketahui oleh sebagian pengikutnya. Namun perjanjian tersebut terus-menerus dilanggar karena mereka tidak tahan dengan keindahan Al-Quran yang selalu ingin mereka dengar. Sahabat Hazanah, ketika tekanan Quraisy terhadap Rasulullah semakin keras, dari hinaan, ancaman, hingga rencana pembunuhan, Abu Thalib menyadari bahwa situasi sudah sangat berbahaya. Ia melihat bahwa kaum Quraisy tidak lagi sekedar menolak dakwah, tetapi benar-benar ingin mencelakai keponakannya. Sebagai pemimpin Bani Hashim dan pelindung Rasulullah SAW, Abu Thalib memahami bahwa jika tidak ada langkah tegas, maka keselamatan Nabi SAW terancam. Maka ia mengambil keputusan penting. Abu Thalib mengumpulkan seluruh anggota Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dalam satu pertemuan besar, ia berdiri di hadapan mereka dan menyeru agar seluruh keluarga bersatu melindungi Muhammad SAW dari segala ancaman Quraisy. Ia mengingatkan bahwa menjaga beliau bukan hanya soal agama, tetapi juga soal kehormatan dan harga diri kabilah. Jika mereka membiarkan Muhammad disakiti, maka itu berarti mereka membiarkan kehormatan keluarga diinjak-injak di hadapan seluruh Quraisy. Seruan Abu Thalib mendapat respon kuat. Mayoritas anggota kabilah menyatakan siap melindungi Rasulullah SAW, baik yang sudah beriman maupun yang masih berada di atas agama nenek moyang mereka. Mereka sepakat berdiri bersama sebagai satu barisan menghadapi tekanan Quraisy. Namun ada satu pengecualian, Abu Lahab, yang justru menolak dan memilih berpihak kepada kaum Quraisy. Sejak saat itu Rasulullah SAW berada dalam perlindungan penuh kabilahnya. Dan keputusan ini menjadi awal dari fase baru yang lebih berat, yaitu pemboikotan terhadap Bani Hashim yang akan segera terjadi. Sahabat Hazanah, dari Habasyah hingga Mekah, dari tipu daya hingga rencana pembunuhan, kita menyaksikan satu hal yang tidak pernah berubah. Kebenaran selalu diuji, namun tidak pernah kalah. Quraisy mengerahkan segala cara, propaganda, ancaman, hingga kekerasan. Namun di sisi lain, Allah menghadirkan pertolongan dari arah yang tak disangka.
keteguhan Abu Thalib, keberanian Hamzah, dan keislaman Umar yang mengguncang Mekah. Ini bukan sekedar kisah sejarah. Ini adalah pelajaran tentang iman, keteguhan, dan pertolongan Allah yang datang di saat paling penting. Sahabat Hazanah, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di sini. Masih banyak lanjutan perjalanan yang lebih berat, lebih haru, dan lebih menguatkan iman. Subscribe dan ikuti terus Sahabat Hazanah, karena di setiap episode kita tidak hanya belajar sejarah, tapi juga menemukan arah hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.